Hari ini saya ada di kebun vanili ya, bersama kakak saya. Ini kebetulan kakak saya ini memiliki semangat untuk bertani ya, meskipun berjiwa muda. Nah ini kebetulan kita lihat tanaman vanili. Ini namanya Kang Posiwa ya. Nih sebenarnya nih. Ini vanili buat apa nih? Kok ini agak beda nih ruangannya nih? Begini, sebenarnya ini ruangan untuk kebun bibit. Di mana nanti kita dalam perluasan kebun vanili untuk beberapa luas ke depan, nanti kita khusus ngambil bibit itu di areal sini. Oh, jadi ini khusus pembibitan berarti ya? Industri bibit di sini, produksi bibit. Iya. Jadi di sini tidak dibuahkan di sini, khusus produksi bibit seperti ini contohnya nih. Jadi ketika nanti ini panjang, kita potong, ini ditanam, sisanya nanti tunas lagi. Tunas lagi. Nah, udah tunas, sudah panjang, nanti dipotong lagi, terus ditanam lagi. Jadi tidak mengganggu nanti untuk di kebun buah. Nanti kebun buah itu khusus untuk produksi buah. Tidak boleh diganggu untuk bibit. Iya. Gitu. Jadi di sini tidak untuk menghasilkan buah, tetapi untuk menghasilkan bibit. Tidak untuk menghasilkan buah sementara. Oke. Karena kita masih perlu bibit. Tapi ke depan karena ini medianya juga bisa untuk produksi buah. Nanti ke depan kalau bibit ini udah cukup ditanam memakan 2 hektar, 3 hektar, ini nanti bisa dibuahkan. Gitu. Dengan sistem paranet ini, sekalipun ini paranetnya memang ini tidak layak, ini terlalu pendek karena tadinya memang ini buat bibit gitu. Nanti kalau ini nanti buat produksi buah, nanti kita rombak semua ke atas ini sampai 3 meter. Ini adalah berarti yang pembibitan ya? Betul. Nah, prosesnya dari setelah di kebun bibit tadi, bibit sudah digunting, sudah siap ditanam, didiamkan beberapa hari untuk mengeringkan bekas lukanya, baru kita tanam di lahan. Oke. Nah, seperti ini nanamnya nih. Ini seperti ini. Ini kita nanam 1 meter. 1 meter, jadi enggak di polybag, kita langsung tanam di lahan dengan media tanam yang sudah kita siapkan lebih awal. Oke, ini rencana tanam kira-kira berapa hektar? Kita ke depan rencana tanam nyampe 2 hektar atau 3 hektar. Oke. Ya, makanya kita nanti ada perluasan juga untuk kebun bibit, udah disiapkan dengan sistem paranet. Untuk produksi, sekali produksi nanti 5.000 bibit sekali kita tanam per 6 bulan. Oke. Gitu. Di kebun bibit ini ya, di kebun tanam ini paling kita proses nunggu sampai 2 tahun mulai belajar berbuah. Ini sistem tumpang sari dengan jeruk. Nah, ini ada jeruknya nih. Jadi nanti jeruk ke atas sebagai naungan. Ini pohon ininya sebagai lanjarannya. Jadi nanti si vanili ini merambat ke lanjaran ini. Jadi nanti jeruk yang menaungi vanili ini. Karena memang vanili sifatnya harus dinaungi. Memerlukan sinar matahari kurang lebih ya sekitar 40-50% maksimal. Siap. Oke, berarti tadi adalah dari mulai pembibitan, sekarang adalah penanaman. Yang ketiga kita lihat yang sudah berhasil, yang sudah berbuah, yang sudah produksi. Oke. Mungkin ini hasilnya, Pak Posiwa ya? Hasilnya ini sebagai sampel bagaimana kita meneruskan tadi dari kebun bibit, terus ditanam. Ini sampelnya yang sudah produksi, yang umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi ini masa sampai berbuah ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun? 2 tahun. Oke. Jadi 3 tahun, nanti umur 3 tahun ke 4 tahun kita udah mulai bisa produksi panen. Untuk suhu gimana suhu? Suhu Cocok nggak di kampung kita nih? sebenarnya bisa dikondisikan. Karena Karena memang intinya kan negara kita Indonesia ini kan agraris. Jadi dengan suhu panas ada informasi untuk kualitas vanili ini cukup baik. Gitu. Karena memang yang diperlukan adalah panas. Nanti kadar wanginya saya dengar informasi itu lebih baik dari dataran yang lebih tinggi. Oke. Dan ini hasilnya luar biasa ya? Ya. Ini umur kurang lebih 1 bulan. Oke. Ini dari polinasi, dari pembungaan, ini baru umur 1 bulan. Ini ada yang lebih bagus nanti karena ini satu lanjaran ini atau satu sulur ini ada beberapa bunga. Ada 5 sampai 5 bunga, 5 tundun. Ini kan kita total berapa hektar nih? Ini luasan kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Oke. Tadi kan kita bicara masalah vanili ya. Di sini ada apa saja nih selain vanili?
Kita kan memprogramkan ke depan itu bertani secara berkesinambungan dengan tahapan pertanian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, mungkin di sini jangka panjangnya kelihatan paneli, bisa 20 tahun, 30 tahun kan itu. Ya. Jangka menengahnya kita bisa di jeruk. Ya. Karena di areal ini juga ada jeruk sebagai tumpang sarinya untuk menaungi paneli tadi. Di sisi lain, kita juga punya palem bismarckia. Palem bismarckia ini adalah palem yang termahal di antara jenis-jenis palem. Yang lainnya kita dipadukan dengan peternakan kambing etawa, karena kita harus punya pupuk kandang untuk mengarah ke produksi pertanian organik. Karena nanti banyak informasi para eksportir paneli ke luar itu mengharapkan paneli yang organik. Makanya kita punya kandang, sama saja kita punya pabrik pupuk. Di sisi lain juga para pekerja bisa menikmati untung dari peternakan kambing tadi. Kita bisa bagi hasil. Ada beberapa planter bag yang udah kita siapkan untuk dipasarkan di bawah sana, si palem bismarckia ini, karena ada beberapa teman atau beberapa pedagang minta sampel bismarckia yang sudah di planter bag. Oke. Ini kita tadi sudah keliling. Jadi kesimpulannya apa nih untuk generasi muda dan untuk bangsa kita nih? Sebenarnya lebih tertarik saya tentang bagaimana menggali potensi alam yang ada di wilayah kita. Saya berangkat dari Tangerang, dari rumah Tangerang untuk ke Pari ini, ke desa ini, tempat kelahiran saya ini, tidak lebih dan tidak kurang, hanya bagaimana kita ke depan bisa menggali potensi alam. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda di sini. Pingin bertani yang berkualitas. Mantap. Ingin bertani atau beternak yang hebat ke depan. Karena saya yakin bahwa bertani ini kita juga sama punya masa depan. Ya, betul. Manakala kita bisa berpikir secara jernih, secara baik dan profesional. Kita mau belajar. Terima kasih. Halo, ini kakak saya nih, luar biasa. Saya kasih semangat buat para pemuda juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan terinspirasi. Amin.